Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Yang Mulia Dr. Haji Harun, SHMA beserta rombongan, yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli As, MSI, yang kami hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Bapak Dr. Haji Ahmad Rozali Akbar, SAGMH, yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai, Bapak Dr. Haji Ridarmin, Eskom Mkom, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Dr. Andes Haji Darmansyah Hasibuan, SHMH, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai, Bapak Dr. Andes Ahmad Sayuti, MH, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai, Bapak Dr. Andes Haji Rudi Hartono, SH, yang kami hormati Bapak Kabak Kesra Pemko Dumai, Dr. Andes Syawir Kasim, MA, yang kami hormati Bapak-Bapak Hakim Pengadilan Agama Dumai, yang kami hormati Bapak Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Dumai, yang kami hormati Bapak Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Dumai, dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara launching aplikasi dan 14 inovasi Pengadilan Agama Dumai, serta penandatanganan nota kesepahaman antara Pengadilan Agama Dumai dengan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, serta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai. Shalawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya kita harapkan di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Witari Kartika Putri akan memandu acara pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara kita yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rizal. Kepada Rizal disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya doa oleh Dr. Hasanul Hakim SHI MA. Kepada Bapak Dr. Hasanul Hakim SHI MA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengadakan tangan kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muyassira kulla asir wa ya jabir kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya mughniya kulla faqir yassir alaina kulla asir fakasirul asir alayka yasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'alhunna idza syi'ta sahla. Sahil umurana ya Allah fid dunya wal akhirah. Melakukan kegiatan launching aplikasi inovasi pengadilan agama Dumai serta penandatanganan nota kesepahaman antara agama Dumai dengan Institut Agama Islam Tafaqquh di Dumai serta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, kami dapat melaksanakan acara ini dengan tertib dan lancar. Untuk itu ya Allah, dengan segala kerendahan hati yang ikhlas, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih, tingkatkanlah kesabaran dan ketabahan jiwa kami agar kami dapat melaksanakan amanat yang kami emban sebagai abdi negara, abdi masyarakat, penyelenggara pemerintahan di bidang hukum dan keadilan. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, tingkatkanlah kemampuan dan prakarsa kami agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berbasis teknologi informasi. Ya Allah Tuhan yang Maha Memberi Petunjuk, berilah kami kemampuan berinovasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dengan implementasi ekod atau administrasi secara elektronik dan e-litigasi. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah petunjuk, bimbingan, kekuatan kepada para pemimpin kami agar dapat mewujudkan keunggulan bangsa dengan berkontribusi maksimal di lembaga peradilan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman antara Pengadilan Agama Dumai dengan Institut Agama Islam Tafaqquh Fidin Dumai, diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Wali Kota Dumai. Kepada Bapak Rektor Institut, diawali oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai. Dan dilanjutkan oleh Bapak Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fidin Dumai, diketahui oleh Wali Kota Dumai dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pak, ini Pak. Oke. Pak.
Ini Pak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai, dan Bapak Rektor Institut Agama Islam Agama Dumai dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai, kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai dan Bapak Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai disilakan untuk mengambil tempat. Diawali oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai. Dan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai dan Bapak Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai. Kepada Bapak disilakan dari Rektor Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Rozali Akbar SAGMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Wali Kota Dumai Tarumbulan, yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama PTA Provinsi Riau, Bapak Al-Mukarram Dr. Haji Harun SHMH Senior, kami juga yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang kebetulan berkesempatan hadir bersama-sama kita, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai yang sebentar lagi juga mungkin akan pindah jadi Pekanbaru ya Pak ya. Nah, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Teknik Ilmu Komputer Informatika Komputer Kota Dumai, Bapak Dr. Idarmin. Yang kami hormati Bapak Kabak Kesra, Bapak Haji Sawir Kasim. Yang kami hormati seluruh para hakim dan jajaran di lingkungan Pengadilan Agama Kota Dumai. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah, Dekan Fakultas Syariah, pembantu-pembantu dekan dan ketua program studi di lingkungan Institut Agama Islam Tafakuh Fidin beserta beberapa orang dosen, hadirin hadirat yang hadir dalam majelis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang berkualitas dalam posisi dan profesi apapun, dan insyaallah yang kita laksanakan hari ini juga merupakan kelanjutan dari misi dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Wali Kota yang dimuliakan, sebenarnya penandatanganan MOU atau kesepakatan ini sudah lama terjadi Pak. Jadi secara desainnya itu kita sudah melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan pengadilan agama ini, karena setiap semester genap masuk
kami itu memiliki satu fakultas yang dinamakan dengan Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu ada 2 program studi, antara lain adalah Akhwalus Syakhsiyah yang punya hubung kait langsung dengan materinya itu dengan pengadilan agama. Oleh karena itu di dalam pemaparan mata kuliah itu ada namanya itu praktek praktek lapangan dan pembelajaran praktek lapangan ya. Jadi khususnya di Fakultas Syariah kita sudah beberapa kali dan beberapa periode mengirimkan mahasiswa kita untuk PKL di sini, dan alhamdulillah itu diterima secara baik oleh lingkungan pelajar agama dari dulu ya. Tapi baru beberapa waktu lalu kita coba untuk lebih menguatkan kerjasama ini, kita buatlah dalam bentuk penandatanganan kesepahaman. Karena ini secara siasahnya itu ada menguntungkan masing-masing pihak. Dari satu sisi karena perguruan tinggi ini sekarang ini harus dikawal oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional, sehingga segala macam bentuk kerjasama yang ditandatangani itu akan memberikan sebuah credit point tersendiri untuk pengembangan jurusan dan pengembangan institusi. Jadi oleh karena itulah beberapa waktu lalu MOU ini sudah kami tandatangani khususnya untuk Fakultas Syariah dengan lingkungan pengadilan agama ya Pak ya. Kemudian daripada itu Pak Wali dan Pak Ketua PTA, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya antara pengadilan agama dengan Fakultas Syariah ini kan saling matching ini. Jadi kalau ibarat kata Pak Wali tadi itu di praktiknya itu ada di pengadilan agama, tapi desainnya itu ada di fakultas. Nah, oleh karena itu mungkin hubungan ini tidak akan mungkin bisa akan semakin baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kalau tidak kita kuatkan dengan MOU ini. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa fi Usulil Ahkam, dia mengatakan ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yabqa. Agama itu kalau diseriuskan dan ditopang oleh pemerintah dia akan kuat, dan pemerintah itu akan lebih hebat dan mulia kalau dia berdasarkan agama. Jadi antara hubungan formalitas dengan desain itu memang harus terjalin dengan begitu rapi. Oleh karena itulah bincang-bincang kami dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai ini nyambung Pak, dan disambut pula oleh Pak Wali Kota. Oleh karena itulah acara pada hari ini terjalin dengan niat dan tujuan semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah dan memperpanjang pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itulah kepada terutama pada kesempatan ini kami mengucapkan dengan setinggi-tinggi terima kasih terutama kepada Bapak Harun, Bapak Ketua PTA, dan wabil khusus kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai yang selama ini sangat baik Pak hubungannya. Apalagi kami juga kadang-kadang meminta tenaga dosen juga dari Pengadilan Agama ini, terutama Pak Dr. Hasan sudah berkali. Dulu ada Pak Barmawi Arif dan lain sebagainya, karena di Pengadilan Agama ini kan tidak lama juga Pak, kadang-kadang harus fokus di situ, itu yang susah. Oleh karena itu untuk menarik dosen yang tetap itu tidak mungkin, tapi kita hanya kemitraan. Jadi kita cuma mengambil dosen luar biasa, itu pun pada aras dan pada level doktor ya, karena kalau yang tidak doktor itu pada saat ini dengan aturan pendidikan itu tidak boleh menjadi dosen luar biasa. Kalau dulu asal dia mau saja boleh, sekarang tidak boleh Pak. Sekarang harus doktor, itu pun hanya menjadi dosen luar negeri NIDK, nomor induk dosen nasional khusus yang resmi berkenan hadir. Saya tahu persis karena kapasitas pekerjaan Pak Wali Kota hari ini kalau kata Melayu ditengkungkan ya Pak ya, mau balik dari Batam dari mana segala macam. Namun hari ini juga sebenarnya saya lihat dari protokol yang cukup banyak dan padat acaranya, tapi beliau menyempatkan hadir karena memenuhi janji pada saat. Kemudian kepada Pak
Harun, kami mengucapkan berterima kasih dan mengucapkan selamat datang. Walaupun tidak sengaja Pak berapa hari di sini Pak ya. Nah, mudah-mudahan lama Bapak di sini kan gitu. Karena semakin Bapak lama di sini, tentu saja akan memberikan sebuah hati tersendiri untuk PTA dalam rangka kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang kebetulan berkesempatan hadir pada hari ini. Dengan kabarnya ini mau change juga, mau pindah juga Pak ya ke Aceh ya Pak ya. Mudah-mudahan selamat Bapak bertugas di tempat yang baru, tentu akan lebih meningkatkan prestasi Bapak lagi. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini akan memberikan makna tersendiri, dan ini juga tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang menjadi titah dan khitbah dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan terima kasih juga kepada para dekan, para dosen yang juga ikut berkenan hadir dan menyaksikan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal baik bagi kita semua. Akhirnya saya sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Tafaqufidin Dumai. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai kepada Bapak Dr. Haji Ridarmin Eskom M.Com, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Harun, selamat datang Pak di Kota Dumai. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai, dan pada kesempatan ini juga dihadiri Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian yang saya hormati Bapak Hakim, Panitera, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul di aula Pengadilan Agama Kota Dumai. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Wali Kota yang saya hormati serta bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama kami dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai yang pada kesempatan tadi kita sudah melakukan nota kesepahaman untuk melakukan magang bagi mahasiswa, kemudian pengabdian masyarakat bagi dosen mungkin nanti, kemudian pembangunan sistem informasi yang ke depan mungkin yang dibutuhkan oleh PTA Kota Dumai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada 2 minggu yang lalu saya menghadiri kegiatan pertemuan pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Riau di Pekanbaru dalam rangka menerjemahkan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi untuk perguruan tinggi dulunya kami di bawah Kementerian Ristek Dikti. Jadi sekarang udah dipindahkan kembali bapak-bapak, ibu-ibu ke Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi oleh Kementerian Pendidikan Nasional, oleh biasa dipanggil oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, ini Pak Wali, bahwa untuk magang nantinya setiap perguruan tinggi itu magang itu 3 semester. Kalau kami selama ini melakukan magang itu hanya 1 bulan 2 bulan, tapi oleh kebijakan menteri yang sekarang itu harus 3 semester magang di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Setiap 1 semester magang mahasiswa itu dinilai dengan 20 SKS.
Berarti untuk 3 semester 60 SKS magang. Dan ini kita menunggu aturan-aturan ini baru yang kebijakan yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi waktu di Pekanbaru. Ini kita menunggu keputusan resminya, kebijakan-kebijakan dengan aturan-aturannya. Bagaimana penerapan magang ini. Kemudian Pak Ketua PTA Provinsi Riau, kebetulan saya juga adalah Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kota Dumai, Komisaris Kota Dumai. Dapat di sini kami sampaikan bahwa perguruan tinggi kita di Dumai di bawah Aptisi Komisariat Kota Dumai itu ada 8 perguruan tinggi. Kemudian satu lagi adalah kedinasan Politeknik Maritim Kelautan. Jadi yang 8 ini dimulai dari STMIK Dumai, kemudian STT Dumai, kemudian Institut Agama Islam Tafakufiddin, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lanjang Kuning Kota Dumai, lalu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Kota Dumai. Jadi ada 4 sekolah tinggi di Dumai. Kemudian ada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, kemudian ada Akademi Keperawatan, lalu ada Akademi Kebidanan. Jadi ada 8 perguruan tinggi, 5 sekolah tinggi dan 3 akademi. Lalu 1 yang perguruan tinggi kedinasan, yaitu Politeknik Kelautan, dan belum bergabung dengan Aptisi Pak Wali. Jadi karena Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta mungkin karena sekarang tidak ada lagi swasta dan negeri, karena semua dosen swasta, dosen negeri dituntut dengan tuntutan yang sama. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, bahwa dosen-dosen memang sekarang sudah diwacanakan untuk punya latar belakang pendidikan S3. Ini wacana, dan itu mungkin akan diterapkan 5 atau 7 tahun ke depan. Sama dulu dosen harus S2. Itu juga wacana, akhirnya itu menjadi keputusan. Dan bagi dosen-dosen yang hadir, ini juga menjadi tantangan kita, bagaimana kita untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Jadi alhamdulillah kita di Dumai sudah beberapa orang yang punya doktor. Dari Institut Tafakufiddin sudah ada beberapa orang doktor, kemudian dari STMIK Dumai, dari STIE Dumai, lalu mungkin dari STIA Dumai. Jadi ada beberapa orang juga rekan-rekan dosen yang sedang melanjutkan pendidikan S3 di dalam maupun di luar negeri. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai. Jadi kita diajak ngomong Mas Menteri, Pak, jadi tidak Pak Menteri. Jadi diajar untuk memanggil beliau itu Mas Menteri karena dia masih muda. Jadi perguruan tinggi itu punya program, Mas Menteri ini punya program adalah kampus SLTA ke bawah. Dia beri kebijakan dia itu dengan Merdeka Belajar. Jadi kalau perguruan tinggi itu kampus merdeka, saya tidak tahu apakah kita masih dijajah atau tidak tahu kenapa harus merdeka begitu. Jadi kita biarkan saja, kita lihat poin yang penting kita ikuti. Mudah-mudahan bagaimana kita bersunai mengajak rekan-rekan perguruan tinggi juga yang lain untuk MOU dengan Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Tinggi Kota Dumai ini, Pengadilan Tinggi Agama Kota Dumai. Karena ada 8. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Kalau memang magang itu nanti 3 semester, Bapak Ketua siap-siap aja untuk menerima mahasiswa kami 3 semester dari 8 perguruan tinggi yang ada di Kota Dumai ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Semakin dapat kita tingkatkan.
Dan kepada Pak Ali juga, mungkin ini juga laporan ringkas kita bahwa program Mas Menteri itu ada yang akan direncanakan untuk magang 3 semester itu, mungkin juga nanti akan kita tindak lanjuti untuk dari Dinas Pemberdayaan melalui Pak Ali. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Dumai sekaligus presentasi aplikasi 14 inovasi terbaru Pengadilan Agama Dumai. Kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Sayuti MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Harun SH.MH beserta rombongan, dalam hal ini yang mulia Bapak Ketua Bapak Hakim Tinggi Haji Maharnis SH.MH serta Bapak Zulkifli selaku panitera pengganti di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Andus Haji Zulkifli As MSI. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Tapakupiddin Dumai, Dr. Haji Ahmad Rozai SAG.MH selaku rekan saya ya, yang sudah akrab. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai, Dr. Haji Ridarmin Eskom MKom. Selamat datang Pak di Pengadilan Agama Dumai. Ini terus terang aja Pak Wali, kontaknya baru hari ini Pak, mendadak memang kalau dengan Papa. Iya, tapi karena chemistry-nya sama kayaknya langsung nyambung dia. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, ini senior saya, abang saya, yang sebentar lagi akan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Aceh, Mahkamah Syariah Aceh namanya. Beliau hakim tinggi, kebetulan ini senior saya, beliau ini kemarin mendapat predikat ZI, Zona Integritas dari Kemenpan untuk PA Dumai, PA Pekanbaru. Jadi dipromosi langsung jadi hakim tinggi. Dan saya lah dengan Pak Usman nanti yang akan menggantikan posisi beliau Pak Wali. Cukup berat tantangannya. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai, Bapak Dr. Andus Haji Rudi Hartono, sebentar lagi juga dipromosi akan menjadi Ketua PA Bangkinang. Yang terhormat Bapak Kabak Kesra Pemko Dumai, Dr. Andus Sasawir Kasim Hema, Pak Haji. Ini Pak Haji juga mantap kerjasamanya dengan PA. Yang terhormat Bapak Hakim Pengadilan Agama Dumai, Bapak Panitera Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional yang berbahagia, beserta seluruh rombongan, baik dari Tapakupiddin, baik mungkin juga dari Institut Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, kemudian rekan-rekan dari Mas Media yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini suatu rahmat yang memang tidak saya duga, dan ini memang bagi kami katakanlah
Pengadilan Agama Dumai ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa di pagi hari menjelang siang ini, di mana kami kedatangan orang-orang yang sangat kami banggakan, yang selama ini barangkali tidak kami sangka-sangka. Dalam hal ini untuk kunjungan perdana yang mulia Ketua PTA, beliau berkenan hadir langsung ke Dumai. Ini kunjungan perdana. Kemudian juga kami juga tidak menyangka dan juga suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi kami, Pak Wali juga berkenan hadir untuk menghadiri undangan kami. Dan kemarin juga Pak Wali sudah datang juga sidang mendadak. Iya, mendadak. Jadi kewalahan saya, jadi gelabakan saya jadinya. Langsung disidang Pak Wali. Dan ini suatu kehormatan Pak Wali. Terima kasih banyak sekali Pak Wali sudah berkenan hadir, dan kami sangat bangga sekali Pak. Dan saya juga kepada rekan-rekan yang lain, ini cuma sedikit saya ini dihadiri oleh Pak Wali. Dan memang apakah kebenaran apa tidak tahu. Kemarin ketika saya awal datang, saya ada acara zona integritas dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota, dan juga dihadiri oleh Pak Wakil PTA. Ketika di akhir masa jabatan saya, alhamdulillah juga ternyata memang sangat luar biasa memang Dumai ini bagi saya. Ternyata dihadiri oleh Pak Wali Kota langsung dan Pak KPTA langsung. Sangat luar biasa Pak. Ini rahmat sekali bagi saya. Jadi oleh karena itu saya tidak bisa menggambarkan betapa senangnya kami Pak Wali dikunjungi informasi, tidak tahu misinterpretasi kadang-kadang. Kita ini kadang-kadang Pak Wali dikirakan kuah. Iya, gimana Pak kuah? Sehat katanya orang. Satu sisi banyak Pak Hakim katanya, lah kan. Sisi lain Pak kuah katanya. Jadi itulah miskomunikasi barangkali yang perlu terus kita bangun sehingga nanti ke depan supaya juga supaya cocok. Dalam rangka kita untuk launching ini, saya anggap ini adalah hanya silaturahmi Pak Wali. Seperti yang kita tidak lanjuti dengan Pak Rektor kemarin, ya, supaya kita adakanlah acara gitu ya. Memang intinya sebetulnya kita ingin bersilaturahmi acara. Dan memang ini saya harapkan ini adalah awal mula pertemuan saya dengan Pak Wali. Mungkin Pak Wali setelah PPA nanti setelah kenal akan tambah sayang, kan begitu ya. Tak kenal kan tak sayang. Semakin kenal saya harapkan nanti semakin sayang Pak Wali dengan PPA ini. Kan itu yang kita harapkan. Target ini baru awal. Ada target saya dengan untuk khusus Pak Wali Kota. Tapi itu saya sudah dimutasi untuk menertibkan administrasi kependudukan. Sebab memang pengalaman saya dan sepengetahuan saya di PA Dumai ini masih banyak administrasi kependudukan yang perlu kita benahi. Banyak nikah-nikah liar, ya kan? Jadi itu perlu Pak. Sebab kemana mereka mengadu, karena memang buta hukum, buta apa semua, mereka nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi kehadiran kita sebetulnya kalau bisa dengan Pak Wali kan bisa kita kerjasamakan, itu namanya isbat terpadu Pak. Jadi kita pangkalnya kita isbatkan nikahnya, kemudian oleh Puan nanti dibuatkan buku nikahnya, oleh Dukcapil nanti dikeluarkanlah akta kelahirannya, muncullah KTP, sehingga tertiblah administrasi. Jadi sebetulnya pangkalnya di kita. Makanya PA ini sangat strategis sebetulnya. Dan ini sebetulnya sudah ada Dukcapil, sudah kita buatkan MOU-nya, cuma memang kami belum sempat menghadap Pak Wali untuk berkonsultasi. Dan inilah sebetulnya rencana saya yang strategis untuk kerjasama dengan Pemko Dumai. Ini boleh dikatakan awal. Mudah-mudahan harapan saya nanti ketua yang akan datang ini bisa untuk menindaklanjuti ini, terutama dengan Pak Wali. Jadi seperti saya katakan, inilah barangkali kesyukuran saya, rasa terima kasih saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi barangkali saya perlu berpantun ini karena kita orang Melayu. Jadi saya buka dulu pantunnya Pak Wali. Tinggi-tinggi batang selasi, di bawah pohon orangnya ramai. Kami ucapkan terima kasih sudah datang di kota Dumai. Ini khusus untuk tamu-tamu kita.
Pertama-tama yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah terima kasih kepada Bapak Rektor. Kita sudah mengadakan kerjasama yang cukup lama, ya. Jadi memang kerjasama kita penting seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kami siap untuk menjadi praktikumnya Bapak, sebab memang akademisi ini adalah embrionya, adalah nanti juga dari akademisi yang kami harapkan. Jadi nanti mudah-mudahan ada generasi penerus kami, sehingga perlu kita didik supaya mereka terampil. Nah, dan mudah-mudahan harapan saya, siapapun nanti ketuanya, dengan adanya bangunan yang sudah kita buat ini, MOU yang sudah kita sepakati ini akan menjadi dasar. Jadi siapapun nanti akan menjadi ketua di sini, ini bisa ditindaklanjuti. Tidak bisa lagi main-main selera. Nah, kan ini Pak dasarnya kan. Mana tahu ketuanya apa? Nggak bisa. Kita ada MOU. Dan ini juga memang adalah suatu semacam apa juga kebijakan dari pimpinan kami sama dengan Bapak, supaya PA ini diajak bekerja sama dengan MOU dengan berbagai instansi. Jadi oleh karena itu kebijakan dari dirjen kami, pimpinan kami di pusat, memang saya usahakan saya tindaklanjuti. Makanya saya banyak bekerja sama. Ternyata juga memang Pak Wali bekerja sama dengan kawan-kawan ini menguntungkan sekali. Banyak rezeki yang datang. Iya Pak, saya kerjasama dengan BRI, dapat nih Pak. Insya Allah nanti siang nggak salah kami akan diberi hibah, dapat TV dengan PC, kan mantap. Nah. Saya kerjasama dengan BSN, dapat tim fokus, dapat seragam, dapat apa lagi kemarin itu. Nggak tahu saya nanti kerjasama dengan siapa, dapat apa lagi saya ini. Iya Pak Wali. Banyak untungnya, nggak tahu nanti dengan Pak Rektor mungkin apa. Kalau Pak Rektor tidak tahu saya apa yang sudah dapat, tapi paling tidak mahasiswanya. Bapak buku. Sekarang kami yang terbaru kerjasama dengan Bapak Sekolah Tinggi. Ini memang sesuai dengan visi dan apa saya Pak. Saya memang kalau yang namanya IT, saya Bapak IT. Saya suka IT. Walaupun basic saya syariah, tetapi saya suka sekali IT. Makanya ketika ada pegawai saya Januari yang sangat berpotensi, beliau baru 2 bulan di sini, ketemu apanya Pak? Ketemu suhunya. Nah, suhu dengan suhu ketemu, sudah main dia. Connect dia Pak Wali. Nah, makanya terjadilah 14 aplikasi. 2 bulan ini Pak kami garap. Dengan serba keterbatasan dana. Saya coba saya cari. Pokoknya tenang saya bilang. Uang masih balik kamu. Tenang aja saya bilang. Alhamdulillah 14. Jadi harapan saya memang dengan adanya kita kerjasama nanti dengan STEMIC, saya berharap ke depan Pak, karena memang dunia kita juga, dunia peradilan ini arahnya ke modernisasi ini. Saya berharap ke depan nanti bagaimana mahasiswa Bapak nanti bisa menciptakan aplikasi di sini. Ini memang sama Pak, kedudukannya sama antara Bapak dengan Fakultas Syariah, calon-calon hakimnya, dengan nanti STEMIC ini jadi calon-calon untuk perangkatnya Pak. Jadi lengkap kerjasama kita ini. Seandainya mahasiswa Bapak 3 semester kita alokasikan waktunya, bisa dia menciptakan aplikasi. Bisa. Sedangkan Januari diajak dosennya itu 1-2 minggu 14 aplikasi Pak. Luar biasa, itu tangan Pak. Luar biasa Pak, ini dosennya Pak. Boleh Pak, nanti dia apalagi jadi dosen, tapi jangan mengganggu kantor saya nanti Pak. Nah inilah Pak, memang saya meeting dengan dengan kerjasama ini Pak. Mudah-mudahan ke depan ini tetap terjalin oleh ketua baru, siapapun nanti yang menggantikan saya, tetapi pondasinya sudah kita buat. Itu yang penting, pondasinya sudah kita buat. Mudah-mudahan nanti ketua yang siapapun yang datang misinya sama dengan saya, untuk kita dalam rangka mendukung modernisasi peradilan. Sebab kalau kita melihat nanti blueprint dari Mahkamah Agung itu adalah 2035, Mahkamah Agung itu akan suatu nanti sebuah lembaga yang agung. Itu visi misinya. Jadi dari 2010 sampai 2035 visi misi Mahkamah Agung itu adalah sebuah lembaga peradilan yang agung.
Maka oleh karena itu 5 tahun per 5 tahun diciptakanlah untuk tahun 2010 ini sekarang adalah diciptakanlah berbagai macam modernisasi peradilan. Jadi kami sebagai unit terkecil daripada lembaga Mahkamah Agung ini, kami Pak Wali berusaha untuk mensupportnya. Itulah kehebatan teknologi itu. Nah begitu Pak, sejarah saya di sini. Dan alhamdulillah sekarang, alhamdulillah Pak Wali, jadi masyarakat Dumai ini alhamdulillah kami coba untuk kami servis. Jadi pelayanan si Dumai ini kami coba setiap saat itu kami memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat Dumai ini. Inilah memang kehebatan IT. Maka dalam hal ini terlalu panjang pula sambutannya. Maka dalam hal ini Pak, untuk menindaklanjuti aplikasi itu, sesungguhnya saya juga sudah banyak membuat aplikasi sebelum ini. Ketika saya sudah berhasil di perkara, saya coba diadministrasi lagi ke dalam supaya kawan-kawan enak bekerja. Saya buatlah aplikasi e-cuti, kemudian kami buat aplikasi surat yang masuk, kami buat pojok ekor, buatan surat mandiri dan sebagainya. Nah sekarang pengembangan itulah Bapak Ibu yang akan kami launching pada hari ini. Ada 14 aplikasi yang akan kami launching, dan aplikasi ini semua adalah berhubungan dengan administrasi keperkaraan dan administrasi kesekretariatan. Itu saja barangkali dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, tinggal ini pantun dulu. Iya. Anak darah pergi ke selat, pulangnya hingga ke petang hari. Marilah kita bertekad bulat, berinovasi tiada henti. Naik perahu ke sungai Dumai, mencari petani di Pematang. Jangan takut dan jangan malu berinovasi, sekali di jalan ternyata gampang. Dumai kota tepian, kota kenangan para rupawan. Reformasi birokrasi harus dilanjutkan, inovasi pelayanan publik harus diutamakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan arahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru kepada Yang Mulia Dr. Haji Harun SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati dan kami banggakan dan kami muliakan Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Anus Haji Zulkifli ASN SI. Beliau sudah bertemu dengan saya waktu saya menghadiri pembekalan anggota DPR Dumai di kantor gubernuran. Beliau ada, saya cari beliau. Sebab sebelum itu ada laporan dengan saya dari ketua bahwa kita dapat aspal jalan ke dalam Pak, katanya. Saya cari, terima kasih Pak Wali sudah. Dalam hati saya tambah lagi Pak Wali. Ya, dalam hati itu. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Taufikul Fiddin, Nah ini keramatan Bapak tadi nih. Dumai, Dr. H. Ahmad Rozaki SAGMH. Ini banyak sekali detailnya. Ini yang sudah kerjasama tadi. Yang terhormat, yang saya banggakan dan saya muliakan Bapak Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai, Dr. H. Ridarmin Eskom Mkom. Ini rupanya orang kampung saya Pak Wali. Baru tahu sekarang. Ada juga orang kampung saya hebat di sini. Ini dokter-dokter semua Pak Wali. Ini dokter benaran ini, bukan dokter main-mainan. Tidak sama dengan dokter ketua PTA, yang dokter politik. Yang saya muliakan dan saya banggakan rekan saya Hakim Tinggi. Supaya tidak panjang, saya tidak sebutkan satu persatu dan saya
sangat supaya acara ini bisa cepat. Wali kota ini gelisah kalau telepon lama, acaranya banyak. Jadi untuk itu saya tidak menyebutkan satu persatu. Semoga Allah memuliakan dan menghormati hadirin dan hadirat yang hadir pada saat sekarang ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan kesehatan, terutama Pak Wali kita. Mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan ini mari kita manfaatkan bersama-sama untuk merubah dari yang buruk kepada yang baik. Tentunya perubahan ini terutama dalam kita bekerja sehari-hari sebagai abdi negara. Mari kita selalu berubah untuk baik. Yang tidak kalah pentingnya merubah diri kita, amal kita makin hari makin baik. Bahwa di dunia ini tidak satu pun yang kekal. Di tahun 2019 saja itu hakim yang meninggal sudah 50 lebih dalam WA itu, semuanya meninggal. Yang lucu lagi meninggal tanpa diketahui oleh siapapun, sebab hakim-hakim pindah tidak ada buat istri, termasuk ketua PA sini tidak buat istri dia itu. Untung aja tidak meninggal kan. Ini banyak. Jadi kita selalu merubah diri kita untuk yang lebih baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, wali kota yang saya kadang kami banggakan, salah satu untuk pelayanan masyarakat itulah sekarang diadakan launching aplikasi seperti ini, Pak Wali. Jadi launching aplikasi seperti ini adalah untuk memudahkan masyarakat, ya kan, untuk memberikan pelayanan yang ekstra kepada masyarakat. Termasuk perkara yang 30 lebih jenis perkara yang diselesaikan oleh pelan agama di mana-mana. Itu adalah pelayanan. Makanya ini bisa sidang mendaftar perkara di rumah, bisa tidak hadir sidang. Kalau Pak Wali nanti mengajukan poligami, ini contoh saja, ini contoh. Ini jangan tahu dulu contoh. Pak Wali, saya yakin Pak Wali ini basic kuat. Biaya cukup, itu perlu. Saya dokter poligami nih Pak Wali. Sarjana saya adalah menggarap soal poligami. Saya nanti sampaikan kepada ketua sini kalau Pak Wali ngajukan dipermudah. Itu kan menimbang, kan itu kan. Ini oleh karena dengan ibu nih, kalau ibu kacau saya ini. Menimbang bahwa pemohon berdasarkan permohonan yang sekian mampu dibilang lahir dan batin, kemudian diberi izin untuk menambah istri lagi. Diktu putusannya memberi izin kepada namanya bilang istri beristri dua. Ajar itu tambah istri duanya dengan siapa? Nanti kalau tidak digunakan terus, dua terus kan? Disebutkan namanya. Ini putusan kita banyak-banyak yang tidak lengkap. Jadi ini juga jadi persoalan. Rupanya digunakan terus surat itu. Dan keempat yang kedua juga. Jadi kalau dibuat namanya, itu kan pas, tidak bisa dirubah lagi. Tetapi ada juga yang menipu. Calon yang ketiga itu dibuat namanya itu juga. Ini akal manusia. Jadi inilah launching, semuanya launching ini adalah dalam rangka pelayanan hukum terhadap masyarakat. Itu intinya. Jadi kami ini mulai dari atas, dari Mahkamah Agung dipaksa untuk membuatkan aplikasi sebanyak. Di PTA buat pelaksana ke bawah sampai aplikasi banyak. Disinilah yang paling banyak aplikasi. Ini diperintis oleh ketua dan wakil ketua bersama lain. Tapi ini tadi pesannya, demikian barangkali yang saya sampaikan. Terakhir, saya sangat berterima kasih dan merespon dan apresiasi yang setingginya kepada Ketua Agama Kota Dumai bersama seluruh jajarannya yang telah meraih nasional juara. Kemudian juga aplikasi, saya apresiasi juga kepada ketua dan jajarannya yang telah meluncing 14 aplikasi dan membuat nota kesepakatan bersama perguruan tinggi yang ada. Memang sekarang itu praktek-praktek itu yang diadakan yang banyak daripada teori-teorinya. Di perguruan tinggi agama pun sudah membludak sekarang yang magang di situ. Tentunya
Ini juga suatu hal yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Terakhir saya juga berpantun, walaupun pantunnya teringat di sini tadi. Kalau ada jarum yang patah, tahu jarum kan? Mana pula tahu jarum? Jangan disimpan di dalam karung. Kalau ada perbuatan dan tingkah laku beragama yang salah, jangan langsung laporkan ke Mahkamah Agung. Demikian kurang lebih. Sekali lagi Pak Wali, mohon maaf saya memang belak-belakan begini, tetapi bukan berarti menyorot, tetapi memberikan informasi yang sesungguhnya keberadaan pelan agama dan pelan tinggi agama. Alhamdulillah di tingkat 1 sudah tuh, tapi pada umumnya di tingkat 2 masih belum, ya masih belum. Nah, inilah akan saya coba sebagai ketua pelan tinggi untuk memberikan ini. Alhamdulillah Pak Wali sangat ngangguk-ngangguk. Barangkali kita tunggu saja Pak Wali. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Wali. Terima kasih kepada rektor-rektor, para doktor, kemudian juga dosen-dosen, kemudian yang saya banggakan Ketua Pelan Agama Dumai bersama seluruh staf yang telah bekerja keras demi mencari nama baik Dumai ini khususnya, dan tentu pelan tinggi agama dan Mahkamah Agung pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Acara selanjutnya sambutan dan arahan dari Wali Kota Dumai kepada Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli AS MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi termasa ke Selat Baru, banyak nelayan berdayung sampan. Dengan teknologi dan inovasi terbaru, kita jawab tantangan dan perubahan zaman. Ya, sama-sama kita hormati Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Siriau. Selamat datang Pak, beserta rombongan. Ya, saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Selamat datang juga Pak di Dumai. Ya, saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai beserta seluruh wakil ketua yang hadir, Pak Rektor IAI apa nih namanya agak susah ini, Tafakuh Fiddin. Terima kasih. Dan juga Ketua STEMIK Kota Dumai, Kabak Kesra, hadirin dan hadirat undangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan suatu kegiatan yang cukup bermakna, terutama dalam pelayanan pemerintahan kemasyarakatan yang ditampilkan oleh Pengadilan Agama Kota Dumai ini. Luar biasa ya Pak ya. Ada 14 ya Pak ya. Cuma dia isi sama saya tadi satu yang belum bagi Pak, harus 15. Makanya lupa melayani tadi Ketua Pengadilan Agama. Harusnya masuk juga itu Pak. Untuk pelayanan lupa tadi yang ke-15 itu Pak. Ini lupa pelayanan. Lambat satu tinggal itu Pak. Iya itu. Tentu kita memberi apresiasi ya yang dilakukan. Ini kerja keras Pak ya. Ini kemauan pimpinan, punya keinginan kerja keras sehingga ini bisa terwujud. Ini wajar kita memberi apresiasi pada Ketua Pengadilan Agama beserta staf, tentu didukung. Ini banyak, belum tentu punya pemikiran, punya kemauan. Kalau tidak mampu memimpin, ini tentu dimaukan ini kepemimpinan, mampu punya inovasi, punya semangat, dan mampu mengajak teman-teman. Nah, yang istilah Bapak tadi, kita bukan kepala sekarang Pak ya, kita jadi bagaimana memimpin bersama-sama. Nah, jadi menunjukkan bahwa selama kepemimpinan ini Bapak mampu membawa teman-teman bekerja sama sehingga menghasilkan suatu inovasi dan bermanfaat bagi masyarakat Dumai. Terima kasih Pak, inovasi ini ada dua saya melihat. Pertama, bisa menampilkan satu produk inovasi bermanfaat masyarakat. Kedua juga menembus Pak, menembus pandangan masyarakat bahwa biasanya kalau Pengadilan Agama
itu dianggapkan nomor 2. Itu kan apa dalam pemikiran masyarakat kan gitu Pak ya. Jadi itu biasanya bahwa ini tapi dengan ada ini melihat bahwa tidak demikian, bahwa pengadilan agama pun nanti juga kita berharapkan juga di Kuakwa itu juga sudah modern, sudah mampu, bahkan lebih daripada yang lain. Ini kita menjawab tantangan ya, menjawab juga cara pandangan masyarakat. Jadi apa yang Bapak buat ini banyak dimensi sebenarnya Pak, banyak dimensi bahwa di sini orang tidak kaget loh, pelayannya luar biasa kan gitu Pak ya. Ini itu tuh di luar daripada pandangan masyarakat itu sendiri. Terima kasih Pak untuk Kota Dumai. Nah persoalan-persoalan ini tentu bagi kami terutama ya coba mungkin karena pengadilan agama ini kan masuk ke mahkamahnya enggak nomor 2 dan 3 juga ya Pak ya. Jadi mungkin bantuan juga gitu Pak. 2 dan 3 nunggu urutan ya. Paling saya bincang, dia bilang Pak memang mau bangun kantor ini sempit lahannya kan gitu Pak ya. Lahannya saya bilang bisa Pak kalau mau tuh kasih sana di atas lebarkan di atas bawah tempat jalan masuk aja, di atas yang lebih lebar bisa seimbang kan gitu Pak ya. Tinggal Bapak mengusulkan aja buat gambar kan gitu Pak, itu kan dan bermanfaat untuk kantor. Dia lihat sebenarnya yang ulang ini gitu Pak ya, sidang ini Pak ya kecil saya lihat kan itu ya ramai masalah ada untuk membangun apalagi katakanlah ini punya semangat, punya pusat juga memberi reward ya terhadap keberhasilan, tentu daerah juga memberi reward juga ya kan gitu Pak ya, karena memang bekerja keras teman-teman. Kan suruh saya apa tadi Pak untuk bisa boleh Pak saya tadi Pak direkom untuk apa sih? Yang nyampur di belakangnya boleh juga ya. Saya nggak tahu apakah orang pengadilan apa yang dua nih tadi. Pertama kehadiran Bapak di sini saya juga sangat penting Pak, karena saya tadi kemarin kan ketemu dengan Pak Kapolri dan Panglima. Saya pulang malam untuk mengejar di sini karena ada komitmen saya Pak, pulang malam berarti malam kedua. Sampai memang ada agenda rapat saya dari ini itu saya memberi apresiasi ya Bapak di sini. Dan juga saya juga kaget kemarin kemudian saya datang ke sini, beliau juga bilang, waduh Pak, saya pikir Pak acara Bapak hari Senin itu, makanya saya datang. Waduh Pak, saya Senin tak bisa, saya berangkat ke Kediri, jadi makanya saya datang main. Oh enggak hari ini, wah pasti saya bilang hari ini. Kita juga cabar pada teman-teman yang lain ya. Pak Hakim ya, Pak Hakim juga ini dia penceramah Pak. Kami kan ada Jumat barokah atau ya sholat subuh berjemaah. Kadang-kadang Pak Rektor beri ceramah, kadang-kadang Pak Hakim ya. Ini bermanfaat untuk masyarakat Dumai. Di samping ya seperti Pak Imam kita nih, ini Pak Imam dulu ya Pak ya Pak. Udah lama-lama terbang kembali juga ya Pak ya. Ya udah Dumai juga. Jadi ini Pak, jadi mungkin kami Dumai ini mungkin dengan kondisi sangat terbatas juga, tapi kita ingin kalau orang melihat bangunan Dumai ini agak bingung juga Pak, karena memang kita dihukum alam. Oh kita di sebelah selatan, ke timur barat itu kan tanah Chevron Pak, ada Chevron, ada Pertamina, sehingga kadang-kadang saya malu Pak, malu seolah-olah wali kota ini tidak mampu membangun Dumai ini, nggak mau menata itu. Ada daerah kumuh, ada daerah apa itu nggak bisa, itu tanahnya Chevron. Kalau Bapak turun dari airport tuh nampak tuh bangunan sembarang itu tanah Chevron. Nah, dihuni oleh masyarakat tanpa izin, nampak apa, nggak bisa apa-apa kita. Jadi malu juga saya sebagai kepala daerah nggak mampu menata. Tapi bukan itu alatnya begitu Pak. Nah, jadi memang sulit kita untuk mengembangkan Dumai ini. Paling-paling kita Dumai keluar ke depan lah. Walaupun Dumai ini punya harapan yang cukup besar Pak. Nah, tol insya Allah nanti juga Bapak mungkin tadi 4 jam, 5 jam, besok bisa 2 jam lagi Pak. Ya, bulan 3 ini dari Semikan, nanti juga ada Roro, Melaka, Dumai, insya Allah. Udah hanya pembahasan yang kelima Pak. Bulan depan bulan 4 juga ada pembahasan di Thailand. Kita kemarin di Indonesia ada 3 kali, di Malaysia ada 2 kali, ini ke Thailand lagi. Ini kan 3 negara nih, MCGT nih Pak, Indonesia, Malaysia, Thailand itu.
Untuk Roro ini 3 negara itu Pak, MCT. Nah memang kita sudah siap, tinggal yang belum siap itu Malaysia. Kemarin mereka sedang membangun, minta waktu gitu untuk tinggal pembicaraan teknis antara bagaimana kan beda peraturan Pak, masa kepolisiannya beda, bea cukainya juga beda, imigrasi bagaimana menyatukan supaya itu sama kan itu Pak ya, sama. Mobil aja, mobil Malaysia dengan Indonesia izinnya panjangnya beda, itu bagaimana bisa sama gitu kan. Jadi supaya standarnya sama, mereka bisa masuk ke Indonesia dari sana. Jadi kita kan paspor kita itu bisa 1 bulan Pak, bisa ke Malaysia, ke Thailand bawa mobil gitu ke sana. Jadi kita nanti punya berapa nih MCGT ini, mudah-mudahan Pak. Saya khawatir orang sana nggak ada di sini, orang sini banyak ke sana begitu. Ya, kan pasti orang Indonesia ada banyak ke sana tuh kan. Orang Malaysia tak ada kemari ya. Ini yang mungkin. Samping itu juga memang alhamdulillah ya Pak Ketua Pengadilan kami ini Pak, walaupun sebentar tapi kan sudah meninggalkan kesan-kesan di rumah ini. Saya dapat salaman tangan dari keluarga. Jadi yang lihat dia itu sudah pindahkan tangan saya. Tangan saya mau keluar itu bisa jadi gitu Pak. Sehingga penyakit corona itu juga hati-hati. Corona itu kan dari salap tangan juga Pak. Karena iya kan banyak apa dong kita deh Pak ya. Iya Pak. Takut wali tersinggung. Dumai masih aman Pak, Dumai masih aman, aman masalah ini karena memang bukan Dumai di Indonesia ini juga orang mau bingung Pak, kenapa Indonesia ini belum bingung orang ya. Saya bilang Indonesia tuh racun semua dalam badan itu udah tak mau masuk lagi bisa. Kita ngirup asap berapa lama, asap itu racun ya. Udah kebal, dalam tuh banyak virus semua tuh dalam. Itu mudah-mudahan kita tidak belum, tapi bahaya kalau itu memang kalau terjangkit itu bahayanya itu apanya itu Pak, ketakutan dunia itu luar biasa, pengaruh sekali kalau itu. Seperti Singapura aja kan negara yang bersih itu masuk dia Pak. Nah, itu ketakutan orang pasti tidak berani lagi mau ke Singapura. Bayangkan kita kan paling tidak apa-apa, tapi kita udah takut pasti mau masuk Singapura, takut mau kemana takut udah itu. Apalagi kalau tempat kita ini masuk satu saja udah luar biasa itu ketakutan orang. Dampaknya Bang pada ekonomi. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Taala. Dumai ini kan kota pelabuhan juga Pak. Jadi kita minta supaya itu terhindar kita semua Pak. Semua terhindar semua. Selesai ini Pak, hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini Pak. Selamat ya Pak semua. Tapi pada pergi semua nih Pak. Jadi saya bilang mana hakimnya ada 3 lagi ini saya bilang Pak. Ada masuk lagi Pak. Oh, iya. Yang paling cantik Pak. Itu. Jadi mudah-mudahan sebetulnya hakimnya sedikit kali Pak ya. Tinggal 2. Kasusnya banyak ya Pak ya. Sampai malam juga kadang-kadang yang untuk mengejar target itu Pak ya. Iya. Tapi dengan adanya aplikasi ini lebih cepat Pak ya. Lebih mudah. Saya rasa ini. Terima kasih Pak. Pada sini mudah-mudahan kita bisa lagi Pak. Dan kami sebenarnya itu terima kasih juga seperti apa tadi plat mobil itu pada ketidaktahuan aja daerah tuh. Pasti ketidaktahuan daerah. Karena biasanya ngurus itu protokol dan kita gampang umumnya Pak. Protokol itu kebiasaan dia ngurus kan tinggal ngurus saja Pak. Dan masa kalau itu memang udah apa nanti saya juga informasikan ke protokol untuk nanti itu kan buat surat ke polisi buat nomor ini ke ini. Ya. Nanti kalau Pak Wali kasihkan surat SK Gubernur itu. Iya bisa Pak. Itu ketidaktahuan daerah ya Pak. Ketidaktahuan daerah. Ya, terima kasih banyak Pak. Pagi hari ke rumah Pak Burhan mengajak bertemu dengan Pak Latif. Teknologi dan inovasi terbaru jadi andalan untuk memberikan pelayanan yang kreatif. Bila kami hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Agama Islam Tamat Ufidin Dumai, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Wali Kota Dumai, dan Ketua Pengadilan Agama Dumai. Terima kasih, Pak Rektor.
Semoga acara yang telah kita ikuti ini membawa kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pak, ketua, sini. Oh, itu saya. Iya.